dengan tema dialog publik hari ini upaya jaga Pilkada Kutim 2024, utamanya khusus untuk menjelang debat Pilkada pertama dari Kabupaten Kutai Timur. Saya akan berbincang terlebih dahulu kepada Ketua KPU Kalimantan Timur, Ibu Siti begitu. Ibu Siti, untuk sejauh ini seberapa persiapan, persentase begitu kemungkinan yang dari KPU berikan begitu Bu untuk persiapan debat menuju malam ini? Baik, Mbak Elma, tentu kami berani menyampaikan 99% ya, Pak Kapolres, demikian mengingat semua paslon sudah berada di tempat, kemudian juga dari pihak keamanan, support dari Polres Kutai Timur juga sudah dari kemarin, persiapannya sudah sangat maksimal. Kemudian soal yang nanti akan diperdebatkan yang sudah dipersiapkan oleh perumus dan juga panelis pun juga sudah ready. Maka tentu harapannya di debat publik pertama malam ini akan berjalan lancar sesuai dengan regulasi dan tata tertib yang nanti akan disampaikan. Baik, 99% siap begitu Bu ya untuk debat malam ini begitu. Baik, untuk dari Bawaslu sendiri Pak Aswadi, sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan dari Bawaslu, mungkin pengawasan yang dilakukan untuk debat nanti malam begitu? Ya, baik. Terkait dengan debat pada malam hari ini, tentu kami juga di Bawaslu sudah jauh-jauh hari prepare juga, hampir sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun di KPU. Salah satunya tentu kita juga telah menghimbau melalui surat himbauan kepada tim paslon untuk yang kemudian untuk yang berdebat pada malam hari ini, tentu untuk kemudian menaati aturan yang ditetapkan oleh KPU, karena kan sebelumnya itu sudah ada pertemuan dengan teman-teman partai politik, LO dan Bawaslu dengan seluruh stakeholder. Nah, itu kemudian kita ingatkan supaya kemudian bisa ditaati secara bersama sehingga bisa berjalan dengan lancar. Baik, jadi tidak hanya pengawasan pada paslon saja, betul, tetapi juga tim pemenang atau tim pendukung nanti malam begitu ya, betul, Pak ya. Baik, dari sisi pengamanan ini Pak AKBP Chandra Hermawan, bagaimana Pak Chandra untuk pengamanan dari Kapolres Kutim sendiri nanti malam Pak? Baik, alhamdulillah untuk personil kita sudah siap, kurang lebih ada 2 peleton, 60 orang kita siapkan, termasuk dari Polres Kutim sendiri, dari Polresta Balikpapan, dan kita juga memohon bantuan kepada Brimob Polda Kaltim untuk mengamankan kegiatan pada malam hari ini. Apapun itu, insya Allah tadi kita sudah persiapkan dari pagi, kami jam 9 sudah melaksanakan apel di halaman bawah, sudah kita memberikan APP kepada anggota, apa-apa yang harus dilakukan pada saat pengamanan di saat malam hari nanti. Baik. Dan kita kembali membahas seputar persiapan dari KPU untuk menjelang debat publik pertama begitu ya Bu ya, untuk malam ini calon bupati dan juga wakil bupati dari Kabupaten Kutai Timur. Dari KPU sendiri Ibu Siti tadi 99% dan juga sudah melakukan berbagai persiapan. Apakah ada selama persiapan ini berlangsung ada hal-hal yang harus diantisipasi atau digarisbawahi dari KPU Kutim sendiri begitu Bu? Baik, tentu sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan, utamanya adalah tata tertib ya Mbak Elma ya. Maka antisipasi apa yang kemudian dimungkinkan terjadi, seperti halnya yang sudah selalu diingatkan oleh rekan-rekan Bawaslu, maka taati ketentuannya, tata tertibnya, sehingga potensi-potensi yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Maka demikian yang sudah kami lakukan sepanjang persiapan kami, baik dengan perumus, panelis, dan juga LO masing-masing paslon. Baik. Namun selama ini adakah tantangan khusus nih Bu yang dirasakan mungkin dengan pilkada yang sebelumnya begitu Bu ya dari Kutim Bu? Baik. Kalau untuk persiapan debat ya utamanya tentu tantangannya cukup luar biasa, mengingat ini adalah pemilihan serentak seluruh Indonesia, artinya secara nasional, maka tentu bagaimana koordinasi kita dengan beberapa IO dan juga TV yang dalam hal ini TVRI untuk memastikan dan mengambil jadwal yang berbenturan dengan kabupaten kota lain. Betul, ini juga menjadi tantangan untuk ngefikkan, begitu juga dengan tempat. Maka dari awal kami sebenarnya sesuai dengan PKPU ini kan diutamakan di daerah masing-masing atau di provinsi masing-masing. Maka kami dari awal ingin mengupayakan dilaksanakan di Kutim
mengingat tantangannya memang juga luar biasa secara geografis, jarak tempuh dan lain sebagainya, ketersediaan waktu yang ada, maka tentu dapatnya ini ada di Balikpapan. Ini tentu juga menjadi tantangan bagaimana komunikasi jarak jauh antara perumus, panelis, juga lokasi tempat debat. Maka kami memaksimalkan tidak hanya dengan tatap muka, maka rakor bersama via Zoom ini juga kita lakukan untuk memaksimalkan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Jadi persiapannya tidak hanya offline begitu Bu ya, Betul. tapi juga lewat via daring Siap. atau online begitu Dua ya. dunia, Dua dunia dunia. maya dan dunia nyata. Supaya persiapan ini maksimal begitu ya Bu Baik. ya. Baik. Kalau dari Bawaslu Pak Aswadi sejauh ini melihat mungkin perjalanan yang sebelumnya begitu pilkada dari Kabupaten Kutai Timur, apa hal-hal yang perlu diantisipasi begitu Pak atau evaluasi yang sudah dilakukan? Ya, saya sih lebih melihat bahwa pada prosesnya nanti, pada proses debat, tentu ketika tata tertib, kemudian seluruh baik itu dari termasuk moderator, nah nanti itu mohon kemudian di beberapa hari yang lalu juga kita sampaikan di KPU untuk kemudian memperlakukan paslon secara baik, sesuai dengan secara adil, nah, secara waktu, kemudian proporsi lah. Nah ini yang kemudian beberapa kali kita lakukan, sampaikan jangan sampai kemudian terjadi perbedaan. Nah tentu itu jadi citra, saya pikir jadi citra buruk lah tentu. Maka tentu beberapa hari yang lalu juga bersama KPU, kami ini sebenarnya dengan KPU mitra. Sebenarnya bukan hanya di lewat pertemuan secara resmi, ya secara tidak langsung kita sudah chemistry dengan Bu Ketua KPU dengan khususnya, ya sudah. Insya Allah saya sih berharap malam ini lancar lah sejauh ini. Tidak seperti ya, mungkin di beberapa kabupaten kota yang masih ada kendala. Ya kita sama-sama doakan lah malam ini sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi tetap sambil belajar dari pengalaman kabupaten kota yang lain begitu ya Pak? Betul, ya? betul. Nah belajar dari itu kita kan ada melihat beberapa yang persoalan aturan yang kemudian aturan debat. Nah ini kan mestinya itu yang kemudian jadi. Kalau saya pikir kalau di aturannya itu tata tertibnya dilaksanakan, it's okay deh 100% langsung mantap sudah. Kira-kira begitu. Baik, berarti dengan kata lain tata tertib itu memang salah satu penentu begitu kunci untuk kelancaran dari acara. Nah, kalau dari pengamanan seperti apa Pak untuk menjaga mungkin tata tertib tadi ya Pak Aswadi ya? Iya betul. Baik, kalau dari kami tetap kepolisian adalah mengamankan jalannya acara tersebut, di mana nanti tata tertib yang harus dilaksanakan oleh kedua paslon maupun dari para pendukungnya. Nah di sana juga awal-awal pada saat saya hadir, saya kebetulan baru 3 bulan ini memimpin Polres Kutai Timur, sudah langsung berkomunikasi nih sama Pak Ketua Bawaslu, Ketua KPU. Ini gimana nih situasi politik di Sangatta, di Kutai Timur. Alhamdulillah kemarin-kemarin ya alhamdulillah aman, sehingga untuk step by stepnya untuk sampai dengan hari H pelaksanaan seperti pada saat malam hari ini debat pertama, nanti kita mungkin debat kedua di tanggal 19 kalau tidak salah ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa aman, dan kami juga mempersiapkan ini juga dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita sering diadakan rapat, walaupun kadang-kadang dari Ketua KPU, wah mendadak nih rapat, wah urgent, dan kita siap jam berapapun, selalu siap. Jadi memang kita komunikasi dengan KPU, dengan Bawaslu, jam berapapun juga ketika beliau-beliau menghubungi kami, Pak kita rapat malam ini, baik offline maupun online, kita siap. Sehingga dengan persiapan yang sudah kita lakukan ini, semoga pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, tapi kalau dari Pak Chandra sendiri melihat situasi politik yang ada di Kutim saat ini begitu, apakah memang cukup kondusif ya kalau dilihat begitu Pak? Alhamdulillah sih kondusif, sampai dengan saat ini kondusif. Kami walaupun kami baru, kami mempelajari masyarakat di Kutai Timur, di Sangatta, di beberapa kecamatan-kecamatan lain, alhamdulillah masih dalam keadaan aman dan tertib. Baik, Iya. baik. Berbicara tentang kondusivitas begitu ya Bu, sekitar 297.994 pemilih begitu yang terdaftar di DPT begitu Bu ya. Kemudian apakah memang tahun pilkada yang tahun 2024 ini terjadi peningkatan begitu Bu untuk pemilih yang tetap begitu Bu terpilih di DPT begitu dibandingkan pilkada yang sebelumnya begitu Bu? Iya, ini perbandingan izin. Kalau di di pemilu di pilkada 2020 ya. Kalau untuk angkanya izin, saya ini lupa ingat. Dan kurang lebih di angka sedikit 297 kalau tidak salah, yang di 2020 itu di 299 kalau tidak salah. Ya.
ya 299 sekian, artinya di bawah 300 ya. Ini untuk DPT yang ditetapkan di Kutai Timur. Kalau untuk jumlah TPS ada di angka 701 TPS yang tersebar di 141 desa kelurahan di 18 kecamatan di Kutai Timur. Harapannya dari pemilih yang masuk di dalam DPT yang telah ditetapkan, ini tentu kami penyelenggara teknis seluruh pemilih berangkat ke TPS di 27 November 2024 dengan bekal dari seluruh warga masyarakat Kutai Timur mendengarkan, menyaksikan visi misi program yang nanti akan dipaparkan masing-masing pasangan calon, sehingga harapan kami partisipasi pun juga meningkat, partisipasi pemilih. Demikian Mbak Elma. Baik, kemudian apa kemudian Bu faktor begitu ya yang mungkin ada sedikit saja perbedaan antara pilkada tahun ini dan juga sebelumnya begitu Bu? Baik, saya pikir perbedaannya cukup signifikan ya, mengingat 2020 posisi saya waktu itu belum di KPU, tapi saya ada di Bawaslu, demikian. Dalam hal perbedaannya tentu sangat berbeda ya. Pemilu Pilkada 2020 kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bagaimana semua dibatasi. Kemudian standar COVID-19 mulai dari duduk, jarak, dan juga instrumen yang harus dikenakan, masker dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kita sudah tidak berada dalam kondisi tersebut, maka harapannya dengan tidak ada dibatasinya seperti COVID yang lalu, maka harapannya masyarakat Kutai Timur berbondong-bondong ke TPS untuk menyuarakan hak pilihnya di TPS di tanggal tersebut. Baik. Satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Siti begitu terkait dengan tim pemenang atau tim pendukung yang akan hadir begitu nanti malam. Apakah memang ada rules atau aturan yang memang diberikan begitu dari awal oleh KPU agar mungkin jalannya debat tadi itu cukup lancar begitu Bu? Baik, menyesuaikan kapasitas ruang atau gedung yang ada kami membatasi. Masing-masing paslon itu kami berikan batasan paling banyak 75 orang sudah plus paslonnya. Jadi karena di Kutim ada 2 paslon, maka akan ada 150 begitu Pak Kapolres ya yang berada di ruangan. Nah, tentu dengan menyesuaikan kapasitas ruangan yang ada kita batasi, harapannya bagi warga masyarakat yang belum bisa terakomodir dalam ruangan, tentu live streaming via TVRI dan juga YouTube kami KPU Kutai Timur ini sudah kami sebarluaskan sampai dengan ad hoc kami di tingkat bawah sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan kepada warga masyarakat dapat menyaksikan kegiatan debat ini secara menyeluruh di Kutai Timur. Baik, saya beralih ke Pak Aswadi. Pak Aswadi dari Bawaslu sekitar 100 lebih Bu ya untuk tim pemenang atau pendukung yang hadir malam ini. Bagaimana antisipasi nih Pak yang dilakukan dari Bawaslu karena mengingat cukup banyak begitu Bu ya jumlah yang akan hadir meramaikan atau mendukung paslonnya masing-masing begitu Pak Aswadi. Ya baik, terkait dengan jumlah yang memang kita beberapa hari yang lalu kita sampaikan untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi tempatnya. Yang kedua, memang kalau saya lihat di angka 75 dengan paslon, karena kita kan ada 2, saya pikir secara kemampuan itu kita masih bisa melakukan pengawasan juga di semua tahapan. Kami juga di Bawaslu kita turun full juga untuk melakukan pengawasan pada malam hari ini dengan beberapa tim-tim teman-teman untuk kemudian memastikan bahwa segala proses kemudian itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu kalau kami secara pribadi berharap semuanya sehat lah di dalam ruangan nanti. Jadi bisa kita mendengarkan dengan baik. Kemudian pendukung-pendukung kemudian bisa sama-sama bersikap lebih baik supaya masyarakat kita nanti juga lebih enak dengarkan itu lah. Ini kan tujuannya untuk kemudian menyampaikan visi misi ini kan untuk sebenarnya disampaikan kepada masyarakat secara luas. Nah, ini yang mesti saya bilang ke teman-teman kemarin di KPU juga bahwa ini harus betul-betul di-prepare Bu terkait dengan
orang-orang yang hadir, jangan sampai ribut. Kita kan mau dengarkan dengan seksama ini apa yang menjadi visi dan misi. Dan saya perhatikan juga bukan hanya paslon yang diundang, tapi ada beberapa instansi, Bu Ketua ya. Ada beberapa instansi, tentu juga kaitannya nanti terkait dengan rencana-rencana program paslon. Nah ini kan supaya mereka juga dengar terkait dengan program yang kemudian dia akan disampaikan, ya jangan sampai kemudian di daerah nanti tidak bisa berjalan dengan kira-kira begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Aswadi. Nanti kita akan ngobrol lagi begitu, berbincang lagi tentang upaya jaga Pilkada Kutim 2024. Tetaplah di Dialog Publika. Anda masih menyaksikan Dialog Publika upaya jaga Pilkada Kutai Timur 2024 dan kita akan berbincang lagi tentang seputar keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Dari Pak Chandra. Pak Chandra, untuk berlangsungnya debat nanti malam begitu. Sekitar 100 lebih tim pemenang akan hadir meramaikan. Apakah memang ada tahapan atau mekanisme yang dilakukan dari pihak kepolisian agar steril begitu ya dari tim-tim pemenang sampai ke venue acara begitu? Baik, terima kasih. Jadi memang sudah kita membuat SOP, siapapun nanti orang yang akan masuk ke dalam ruangan debat, itu kita akan pemeriksaan badan. Ya, pemeriksaan badan dengan metal detektor dan kita akan pengecekan. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang masuk, mohon maaf, mungkin ada yang membawa senjata tajam atau membawa barang-barang dilarang lainnya. Sehingga kita pastikan nanti insya Allah ketika orang-orang tersebut masuk ke dalam gedung ruangan acara sudah aman. Begitu. Baik. Iya. Apakah ada evaluasi begitu ataupun juga melihat dari kabupaten kota yang lain antisipasi yang mereka lakukan begitu Pak Chandra? Ya, kita juga melihat beberapa dari kota-kota yang lain juga, sehingga dari itu beberapa yang baik-baik kita ambil, yang kita persiapkan untuk kita laksanakan di sini. Baik. Gitu. Tapi insya Allah diharapkan memang aman terkendali begitu ya Pak? Insya Allah. Dengan doa-doa kita semua, doa masyarakat Kutai Timur, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Mungkin yang perlu diantisipasi juga ini berita-berita hoax ini ya Bapak Ibu, ini jangan sampai nanti ada berita-berita yang bisa memecah belah semuanya, itu kita terpancing emosi dan mempercayai berita-berita hoax tersebut. Sehingga mungkin masyarakat bisa harus lebih pintar ketika ada berita yang masuk di handphonenya, bisa melihat apakah ini berita ini memang real atau berita hoax. Sehingga pada saat malam hari ini dengan kita mempersiapkan berita-berita hoax itu kita bisa menangkis kan. Jadi insya Allah pada malam hari ini bisa berjalan dengan Jadi baik. sisi keamanan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi dari masyarakat sendiri begitu ya Pak ya? Betul. Apalagi tadi Ketua KPU menjelaskan ada dua dunia ya, dunia nyata sama dunia maya. Jadi kita pun juga antisipasi di sini dari pihak kepolisian. Selain dari fisiknya yang kita hadir juga, kita juga harus mengadakan patroli cyber di akun-akun media sosial, khususnya di Kutai Timur sendiri. Baik. Dari KPU ada yang ingin ditambahkan Ibu Siti? Baik, terkait dengan antisipasi demikian ya, di perumus dan juga panelis di rapat terakhir tadi malam itu ditekankan potensi-potensi kegaduhan yang ada di dalam ruangan. Ini kami sudah mempersiapkan tata tertib di masing-masing paslon, ada tata tertib tersendiri, kemudian juga tim pemenangan demikian, ada tata aturan yang harus benar-benar ditaati. Maka redaksi pamungkas di terakhirnya disematkan bila mana tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka dikeluarkan dari arena debat publik yang pertama nanti malam. Tegasnya seperti itu begitu Bu? Demikian. Baik. Dan juga berkaca begitu dari mungkin wilayah lain ya Bu, di luar Kalimantan yang sempat terjadi kegaduhan ketika debat berlangsung. Apakah memang ada antisipasi lagi begitu yang dari KPU double begitu Bu ya, ganda antisipasi? Apakah ketika terjadi pelanggaran ataupun juga entah yang dilakukan oleh paslon ataupun juga tim pemenang, bisakah debat itu tetap berlangsung begitu Bu Siti? Baik, tentu itu juga sudah kami antisipasi evaluasi ya dari debat-debat sebelumnya dan mungkin viral di dunia maya begitu Pak Kapolres. Maka di kami untuk memaksimalkan itu kita bagi untuk ada persiapan, ada juga potensi pelaksanaan dan potensi pasca dilaksanakan debat. Maka bagaimana substansi di soal-soal yang ada, kemudian hal-hal yang bisa memicu itu benar-benar kita sudah antisipasi dalam
perumusan soal-soal. Ini juga menjadi bagian antisipasi. Karena tentu bila mana ada soal yang kurang relevan yang kemudian dipertanyakan, ini juga menjadi pemantik pasca selesainya debat. Ya kan, potensi ramai di sosial media. Nah, yang hal demikian ini juga sudah kami antisipasi. Harapannya di persiapan, di pelaksanaan dan pasca debat ini riang gembira, tidak ada riak-riak yang kemudian membekas di semua tahapan baik persiapan, pelaksanaan dan juga pasca itu. Karena yang tadi Pak Kapolres bilang benar adanya, ini ada dua dunia ini Mbak Elma ya kan. Maka yang lama hidupnya ini kayaknya dunia maya. Maka ini yang menjadi agak sulit dikendalikan begitu, betul, antisipasi maksimal kami. Maka bagaimana kita memaksimalkan itu sesuai jargon kami KPU melayani atas fasilitasi metode kampanye, salah satu metode kampanye yang wajib kami fasilitasi ya debat ini. Komitmen kami bersama utamanya dengan LO sebagai penyambung lidah kepada masing-masing calon, pasangan calon ini selalu kami tekankan bahwasanya bagaimana kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kondusivitas. Selama ini kami dengan Bawaslu luar biasa komunikasi dan utamanya adalah dengan Polres Kutai Timur yang 24 jam on call begitu. Mungkin 25 jam bahkan begitu Bu ya. Tambahin lagi kayaknya. Begitu luar biasanya sehingga per hari ini Kutai Timur kondusif. Baik, baik. Dari Bawaslu ingin menambahkan begitu Pak Aswadi? Ya baik. Kalau kita lihat secara terkait dengan apa sih salah satu tugas dari Bawaslu, tentu kita memang dibagi dalam 3. Salah satunya itu adalah pencegahan. Nah tentu kegiatan-kegiatan seperti ini, rapat bersama dengan stakeholder dan sebagainya, itu bagian langkah pertama kemudian memastikan bahwa proses yang akan kita laksanakan atau tahapan yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Fokusnya Bawaslu hari ini memang baik itu secara dari RI sampai ke turun daerah itu fokus memang pencegahan. Baru kemudian melakukan pengawasan, kemudian melakukan penindakan ketika kemudian terjadi hal-hal yang memang di luar daripada kemampuan kita semua. Tetapi saya prinsipnya begini Mbak, untuk wilayah Kutai Timur saya masih yakin dan percaya masyarakat kita, kemudian LO, paslon-paslon itu saya yakin akan tertib untuk melaksanakan kegiatan debat pada malam hari ini. Karena saya yakin mereka akan tetap mempertontonkan pesta demokrasi yang riang gembira seperti kata Bu Ketua KPU. Nah, harapannya begitu. Saya secara pribadi masih optimis untuk dengan melihat progres dari teman-teman KPU pelaksana teknis, kemudian dari segi keamanan yang juga sudah prepare ya jauh-jauh hari untuk kemudian termasuk dukungan pemerintah saat ini terkait dengan semua sektornya. Saya pikir akan mempermudah kerja-kerja Bawaslu. Nah, karena kira-kira begitu. Makanya saya cuma terus berterima kasih tentu kepada misalnya pelaksana teknis dari KPU dan Polres. Kalau ini berjalan baik, maka Bawaslu juga akan lebih mudah. Tidak kemudian terjadi hal-hal yang kemudian ini. Tapi tentu, kalaupun nanti kemudian terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita bersama, maka tentu itu akan menjadi evaluasi di debat berikutnya. Karena itu catatan-catatan kita pada malam hari ini di Bawaslu, apa-apa yang kemudian menjadi potensi lain, nah itu kemudian kita akan tuangkan dalam bentuk form pengawasan kami di Bawaslu tentu pada malam hari ini. Ya semoga sehat-sehat selalu lah buat para pasangan-pasangan calon sehingga bisa memaparkan dengan jelas dengan visi misi pada malam hari ini. Saya pikir itu. Baik. Dan juga beralih ke Pak Chandra kembali begitu Pak. Tadi melihat optimis begitu ya Pak ya. Pak Aswadi sangat optimis bahwa debat yang akan dilaksanakan malam ini cukup lancar insya Allah begitu. Namun ketika kita berbicara tentang persiapan ada antisipasi dan juga di luar prediksi begitu bahasanya. Apakah dari pihak kepolisian sudah menentukan begitu titik-titik rawan dari venue-venue yang harus siap dijaga oleh pihak kepolisian begitu Pak Chandra? Baik, terima kasih. Memang sudah kita tentukan pastinya. Kita sudah punya SOP tersendiri untuk pengamanan khususnya yang ada pada acara malam hari ini. Di mana kita antisipasi sudah kita latihkan juga. Tadi seandainya kalau terjadi seperti ini kita harus seperti apa? Kalau terjadi seperti ini kita harus seperti apa? Sudah kita latihkan kepada teman-teman semua. Tentunya juga menanggapi dari Ketua Bawaslu dan KPU, ya untuk masyarakat Kutai Timur alhamdulillah nih, walaupun mereka mungkin
mendukung kanan dan kiri, tapi kalau makan sama-sama mereka di warung yang sama, di ngobrol yang sama, membahas dengan Cukup di venue berbeda begitu Pak ya, iya, pandangan. walaupun pilihan berbeda, tapi alhamdulillah walaupun saya dengan waktu singkat kurang lebih 3 bulan, saya lihat ini wah ini makannya bareng-bareng. Jadi tadi saya sangat setuju sekali dengan Ketua Bawaslu, sangat optimis sekali bahwasanya di wilayah Kutai Timur bisa aman dan damai pelaksanaan pilkada ini. Baik, Terima baik. kasih. Saya kembali ke Ibu Siti. Tadi sudah Iya, membahas baik. seputar keamanan. Sekarang kita membahas seputar dengan tema yang diangkat dari debat nanti malam, yakni transformasi SDM menuju Betul. hilirisasi sumber daya alam Kutim yang inklusif dan berkesinambungan. Apakah memang tema ini diangkat sesuai dengan representasi dari Kabupaten Kutai Timur sendiri begitu, Bu Siti? Baik, tentu bagaimana perumusan visi misi masing-masing paslon ini sesuai dengan regulasi di KPU itu kan harus memuat RPJPD yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur. Maka tentu untuk tema yang kemudian diperdebatkan yang sudah disajikan oleh perumus ini tidak lepas dari harapan dan juga harapan ke depan yang memang tertuang di dalam RPJPD-nya Kutai Timur. Yang tentu secara substansi tidak boleh sama dengan visi misi masing-masing paslon, demikian ya. Akan tetapi secara substansi tentu arahnya adalah untuk Kutai Timur yang disesuaikan dengan muatan yang ada di RPJPD-nya Kutai Timur. Dengan kata lain berarti visi misi yang akan dipaparkan nanti malam ini memang sudah sesuai begitu Bu ya dengan kondisi dari Kabupaten Kutai Timur sendiri begitu. Betul, kalau muatan visi misi masing-masing paslon kan memang berangkatnya dari RPJPD yang sebelumnya begitu ya, Ketua Bawaslu sudah kami sosialisasikan memuat RPJPD, maka untuk temanya juga disesuaikan demikian. Nggak boleh lepas nih keluar dari RPJPD. Demikian. Baik. Melihat letak geografis juga mungkin Pak Aswade ya, melihat Kabupaten Kutai Timur ini sangat-sangat bergantung begitu terhadap sektor penambangan, sektor batubara dan sebagainya ini. Apakah memang dari Bawaslu ada memberikan sebuah ada keterkaitan begitu Pak dari Bawaslu dan juga untuk penyerahan tema yang diberikan dari KPU begitu? Iya, baik. Secara resmi tidak ada, tetapi kami beberapa kali diskusi memang ya tentu memang muatannya sesuai disampaikan Bu Ketua memang harus menyesuaikan dengan kondisi juga di masing-masing wilayah. Kan tidak agak lucu kalau kemudian bertentangan sesuai dengan kondisi kita, sementara kita kan ini untuk di daerah kita sendiri nanti. Nah, saya pikir itu tema yang diangkat juga sebenarnya sesuai dengan kondisi di Kutai Timur pada umumnya ya. Nah, apalagi kalau Kutai Timur kan 18 kecamatan ini kan potensinya itu luar biasa sekali dari segala sektor lah. Potensi yang baik itu kelautan, perikanan dan sebagainya, perkebunan juga saya lihat luar biasa. Nah, tentu kalau kami di Bawaslu tidak sedetail itu kemudian menyampaikan di KPU, tetapi memang kami lebih memperhatikan bahwa apakah tema dan yang di tim perumus itu sesuai dengan apa yang tertuang rujukannya dari PKPU. Kalau misalnya rujukan bahwa ternyata harus memuat terkait dengan rencana jangka panjang menengahnya untuk di daerah, maka itu juga yang kami kira-kira sampaikan ke Bu Ketua KPU ya. Bu Ketua mohon kemudian betul-betul dipastikan bahwa tim panelis atau tim perumus itu mengetahui kondisi Kutai Timur secara umum. Kan saya pikir itu sudah jauh-jauh hari juga kami sampaikan kepada KPU, dan pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diangkat saya pikir juga sudah relevan lah untuk di Kutai Timur. Baik, dengan kata lain bahwa Bawaslu memiliki andil juga begitu Pak ya untuk lebih banyak KPU sebenarnya. Ya, namun ada andilnya juga begitu ya Pak ya. Bawaslu memastikan sesuai. Memastikan begitu. Baik, saya beralih lagi ke Pak Chandra Hermawan. Pak Chandra, kalau dari sisi keamanan melihat tadi bahwa memang Kabupaten Kutai Timur ini memiliki potensi yang sangat besar terhadap sektor pertambangan, sektor batubara begitu. Dan dengan adanya tema kali ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Apakah memang transformasi hilirisasi ini cukup penting begitu dilakukan oleh pemimpin masa depan Kutai Timur, Pak Chandra? Pasti tema yang sudah ditentukan sama KPU itu berdasarkan dari rapat dengan pihak perumus. Jadi apapun itu temanya pasti sudah yang terbaik buat Kutai Timur.
kami yakinkan untuk urusan masalah tema, masalah kegiatan ini kami yakinkan kepada Ketua KPU dan para timnya juga kita harus mendukung. Begitupun juga dari pemerintah juga kita harus mendukung. Sehingga apa yang dilaksanakan sama kami sebagai pihak kepolisian akan berjalan bersama-sama dengan KPU dan dengan Bawaslu. Tidak akan mungkin kita mempunyai pandangan yang berbeda terhadap tema yang yang sudah ditetapkan oleh pihak KPU. Baik. Memang dari segi tadi mungkin disampaikan kekayaan yang luar biasa ya di Kutai Timur, memang ada pertambangan, ada pertaniannya juga, ada perikanan juga, sangat luas sekali. Ada 18 kecamatan, ada 10 polsek kalau di kami. Itu pun juga sangat-sangat lah. Jadi anggota-anggota kami juga di wilayah itu ada yang satu polsek sampai membawai 3 kecamatan karena saking luasnya. Tapi alhamdulillah dengan situasi dan kondisi masyarakat di Kutai Timur yang aman, dengan anggota yang kurang lebih sekitar 20-30 orang bisa membackup semuanya. Baik, termasuk juga mungkin fakta di lapangan begitu Pak ya, tentang sektor pertambangan yang memang cukup berkembang pesat begitu di Kutai Timur. Sejauh ini aman-aman saja, apakah ada memang tantangan yang dihadapi dari pihak kepolisian begitu Pak Chandra? Alhamdulillah sementara ini aman-aman saja. Jadi pertambangan-pertambangan di kami pun juga semua sudah berizin semua, tidak ada yang tidak berizin. Dan memang tambang-tambang di Kutai Timur juga luasannya luar biasa ya. Ada tambang terbesar di Kalimantan Timur dari PT KPC, itu sudah membawai berapa kecamatan itu untuk luas wilayah pekerjaannya. Dan kita alhamdulillah sementara ini 3 bulan, khususnya di 3 bulan ini tidak pernah ada permasalahan di area-area pertambangan, pertanian maupun dari perikanan itu sendiri. Baik. Iya. Dan kita nanti akan berbincang kembali membahas putar upaya jaga Pilkada Kutim 2024. Tetaplah bersama saya Elma Pratiwi dan juga 3 narasumber kami hanya di Dialog Publika. Anda masih menyaksikan Dialog Publika bersama saya Elma Pratiwi dan juga 3 narasumber yang hadir pada hari ini. Kembali saya ingin berbincang kepada Ibu Siti begitu. Tadi di tengah-tengah setelah jeda begitu Bu ya, kita berbincang seputar antusias memang masyarakat dari Kabupaten Kutai Timur yang cukup tinggi begitu tahun ini terhadap Pilkada 2024 Kutim begitu ya Bu ya. Betul Mbak. Tentu antusias kita bisa lihat di banyaknya surat yang masuk begitu Pak Kapolres, juga tembusan ke Bawaslu, izin untuk melakukan kampanye dengan semua metode, dan juga angka kehadiran para partisipan yang kemudian mengikuti kampanye yang digelar di beberapa tempat yang cukup ramai. Ini juga menjadi bagian bagaimana warga masyarakat, pemilih-pemilih yang kemudian bersama-sama betul-betul melaksanakan pesta demokrasi begitu. Dan alhamdulillah selama ini kondusif Pak Kapolres ya. Semua jenis metode kampanye yang dilakukan, baik kampanye tatap muka, kampanye terbatas, dan juga metode kampanye lainnya. Baik. Dan juga terlihat di sosial media begitu ramainya. Saya coba cek di beberapa akun sosial medianya Sangatta begitu ya, bagaimana antusias warga berkomentar kenapa debatnya tidak dilakukan di Sangatta saja sehingga kami bisa menonton begitu ya. Nah, ini juga harapan kami kepada pemerintah daerah, kiranya mungkin sarana prasarana ke depan, stasiun TV lokal yang kemudian bisa menunjang kegiatan debat bisa dilaksanakan di Kutai Timur, ini juga akan menjadi perhatian pemerintah daerah Kutai Timur, juga utamanya lokasi begitu ya. Kalau di Kutim ini kan izin gedung-gedung yang kemudian representatif untuk bisa digunakan kegiatan serupa, skala besar kemudian begitu, betul ya. Hotel-hotel berbintang berapa begitu, ini kan masih terbatas. Harapannya ke depan ini juga menjadi notif bagi calon pemimpin Kutai Timur, sehingga arah pembangunan terkait fasilitasi yang tadi saya sampaikan ini juga bisa di-spill begitu ya ke depannya, sehingga masyarakat yang antusias juga ingin turut serta berkontribusi mengikuti semua tahapan-tahapan kampanye dan juga penyelenggaraan pemilihan atau pemilu itu dapat terfasilitasi. Baik. Terkadang Ibu Siti ada pertanyaan begitu ya dari masyarakat juga, apakah Betul. ketika saya ingin hadir begitu mengikuti kampanye,
saya khawatir begitu akan dibilang atau dikatakan berafiliasi kepada salah satu paslon, padahal mereka hanya ingin mendengar visi misi secara mendalam begitu. Kalau dari KPU, apakah ada diberikan wadah lagi untuk masyarakat yang mungkin masih ingin mendengarkan atau mendapatkan visi misi yang lebih detail begitu dari paslon-paslonnya masing-masing begitu? Baik, yang seperti halnya tadi saya sampaikan kan ini debat bisa disaksikan di dua dunia begitu ya. Maka yang tidak bisa hadir dan belum bisa diakomodir di ruangan malam ini karena memang sudah ditentukan jumlah dan juga yang boleh hadir, maka tentu bisa ditayangkan atau disaksikan via streaming, baik via TVRI maupun juga akun YouTube-nya KPU Kabupaten Kutai Timur. Baik, baik. Dan juga mungkin masyarakat ASN terutama begitu ya Bu Siti ya. Mereka ingin mendapatkan visi misi atau juga mendengarkan gagasan begitu. Namun apakah memang untuk ASN ini diperbolehkan begitu ikut hanya melihat saja kah atau ikut bergabung begitu? Baik, tentu ini nanti Bawaslu yang akan mengupas tuntas. Pun demikian ada beberapa dinas terkait yang kami undang pada kesempatan kali ini. Maka tentu bagaimana tidak semua OPD atau dinas yang kemudian kami hadirkan untuk membersamai dalam debat yang pertama ini. Tentu pihak-pihak terkait yang memang dari awal ini terlibat langsung dengan KPU dalam hal support baik data dan juga lain sebagainya yang memang tidak bisa dipisahkan dengan seluruh tahapan penyelenggaraan dengan KPU ini kami undang. Artinya tidak semua. Nah, ini juga menarik ini untuk kita bahas. Mungkin lebih detail nanti Ketua Bawaslu yang akan menyampaikan ini lebih detailnya. Baik, baik. Dari Pak Aswadi, apa yang ingin ditambahkan begitu Pak? Oke, baik. Bahwa kalau kami di Bawaslu itu bukan hanya tahapan khusus malam ini debat, tapi pengawasan di Bawaslu itu adalah memang semua tahapan. Jadi tahapan mulai DPT, kemudian pencalonan, sampai dengan misalnya tahap perintah kampanye, nanti sampai pungut hitung, masa tanah sampai pungut hitung dan misalnya, itu semua tahapan-tahapan yang memang kami di Bawaslu melakukan pengawasan yang dimaksud. Yang kedua, terkait dengan menyambung dari Bu Ketua KPU terkait dengan apa-apa sih yang kemudian dilarang nih. Nah, itu kan kadang-kadang tuh muncul tuh. Kami prinsipnya begini, kalau kita baca di PKPU-nya 13, kan saya pikir ini juga perlu bagian daripada sosialisasi bahwa yang kemudian dilarang ataupun tidak boleh kemudian dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kampanye tentu TNI Polri, itu sudah saya pikir sudah dijelaskan, kemudian aparatur sipil negara, nah, kemudian kepala desa atau sebutan lainnya dan perangkatnya. Nah, ini kepala desa ini yang kadang-kadang kita bagaimana dengan kepala desa kalau hadir boleh. Ya, saya ingin sampaikan begini bahwa tentu kehadirannya Bapak Ibu sekalian nanti itu kita akan lihat segala sudut. Apakah kemudian kehadirannya itu kategori aktif dan pasif? Nah, bagaimana membedakannya begitu ya, itu Pak, ya? makanya kemudian setelah itu kita ada temuan ataupun laporan. Jadi Bawaslu itu kan ada dua pintu masuk ya. Ada bentuknya laporan, ada kemudian temuan. Nah, dalam bentuk laporan itu kan setiap orang itu bisa kemudian menyampaikan laporan. Nah, tentu ini wajib direspon. Ketika misal contoh kalau ada hal misalnya kasus ASN, ya tentu ini kita lihat ini bagaimana nih duduk perkaranya nih, hadirnya aktif atau tidak. Yang kedua, dalam prosesnya nanti tentu akan kita lakukan pengkajian. Nah, tentu terkait dengan apakah sanksinya itu terbukti, sanksinya itu adalah sanksinya itu kita Bawaslu hanya meneruskan ke BKN. Jadi terkait dengan di Bawaslu tugasnya adalah oh iya ini hadir, ini tanggal sekian, ini kondisinya begini. Itu yang kemudian kami ceritakan lah supaya bisa lebih mudah dipahami. Kemudian hasil dari kemudian kajian Bawaslu itu kita sampaikan ke BKN, kemudian diteruskan ke BKPSDM masing-masing daerah. Kalau kami secara pribadi lebih kepada kehati-hatian, lebih baik tidak hadir, kira-kira begitu. Amannya baik, seperti itu. Betul. Gitu ya. Artinya kami tentu di Bawaslu dalam unsur kehati-hatian lebih menjaga keluarga kita karena ini kan memang tahun politik ya, politik.
Maka kemudian untuk betul memang ASN itu kan contoh misalnya ASN punya hak suara, betul. Nah, mungkin lebih ideal dengarkan debat malam ini. Nah, itu kan dia bisa dengarkan tuh visi misinya. Kan kadang-kadang kenapa sih mau hadir debat, Pak? Ibu mau dengarkan visi misi. Hari ini itu era digital. Visi misi itu sudah bisa dipaparkan, kemudian debat juga sudah disampaikan. Nah, yang seperti itu makanya kami dari Bawaslu hari ini saja itu sudah hampir 20 laporan yang masuk. Ya, dengan berbagai kategori ya. Ada yang terpenuhi dan tidak, kira-kira begitu. Tapi prinsipnya yang kemudian dilarang, kemudian unsur-unsur yang kemudian atau poin-poin yang dilarang dalam PKPU itu untuk kegiatan kampanye khusus ya, untuk kegiatan kampanye ini itu mohon kemudian lebih berhati-hati, termasuk di netralitas ASN. Lebih baik mencegah, kira-kira begitulah. Baik. Kami juga sedikit informasi bahwa memang kalau di data kami Pak Kapolres dan Bu Ketua KPU per kemarin itu ada sudah Sekaltim itu 2.500-an kegiatan kampanye Sekaltim. Untuk wilayah Kutim itu sekitar 109 yang sudah disampaikan total kegiatannya. Ini masih ada hampir 1 bulan. Nah, nanti kita lihat. Banyak sudah ramai. Itu membuktikan bahwa antusias memang dari seluruh masyarakat ini sangat-sangat bergebu begitu Bu ya untuk menentukan calon pemimpinnya. Baik, dari Pak Chandra, kalau dari pihak kepolisian, apakah masyarakat ini bisa turut andilkah dalam sisi keamanan ataupun juga baik debat ataupun sebelum ataupun sesudahnya begitu Pak Chandra? Baik, terima kasih. Tentunya untuk keamanan dan ketertiban di suatu wilayah, di apapun wilayahnya, tetap harus ada keterlibatan dari masyarakat. Disitulah letak polisi tadi merasa terbantu, karena kalau hanya mengharapkan dari kekuatan polisi sendiri untuk mengamankan di suatu tempat, itu mungkin berat. Apabila polisi hanya bekerja sendiri, tentunya di sini saya sebagai Kapolres Kutai Timur menghimbau kepada masyarakat di Kutai Timur, ayo sama-sama kita untuk mengamankan Kutai Timur supaya aman. Kita hidup bertetangga. Silakan mau beda di TPS silakan. Tapi setelah keluar dari TPS, kita akan hidup bersama-sama lagi, makan bareng lagi, bekerja bareng lagi. Jadi tentunya saya berharap kepada masyarakat di Kutai Timur, saya sangat-sangat bermohon sekali bantu kami pihak kepolisian supaya bisa mengamankan wilayah Kutai Timur. Saya mohon kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kutai Timur, dimanapun teman-teman berada, tolong bantu kami. Tolong bantu kami untuk mengamankan Kutai Timur supaya bisa berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Baik. Begitu. Namun apakah memang dari pihak kepolisian ini sosialisasi terus diberikan ya Pak Chandra? Setiap hari kita. Setiap hari bahkan ya. Setiap hari kami punya Satbinmas, ya punya Satbinmas di Polres, untuk di Polsek pun juga ada Babin Kamtipmas juga. Selalu saya sampaikan kepada mereka, himbaukan terus kepada masyarakat, yuk sama-sama kita damai dengan situasi. Dan juga saya karena itu menjadi utamanya bagi kami masalah keamanan. Kami pun juga setiap hari pada saat apel pagi, saya pada saat momen berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya bilang ayo selain kita mendoakan diri kita, mendoakan anak istri kita, mendoakan anggota kita sendiri, doakan masyarakat Kutai Timur. Saya yakin kalau seluruh anggota berdoa dengan energi-energi positif bisa tertular di lingkungan sekitarnya, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengarkan doa kita sehingga tangan-tangan Tuhan bisa mengamankan di wilayah Kutai Timur. Baik. Demikian, terima kasih. Kolaborasi sinergi yang dilakukan begitu ya Pak ya, dari pihak kepolisian dan juga masyarakat. Baik, kita sudah memasuki sesi akhir yakni closing statement. Boleh kepada masing-masing narasumber. Yang pertama Ibu Siti, apa yang ingin disampaikan atau disimpulkan untuk menjelang debat malam ini, Ibu Siti? Baik, utamanya tentu dari semua pihak yang berkontribusi pada debat pertama ini, harapan kami baik dari keamanan, Bawaslu, masing-masing paslon dan juga seluruh dinas terkait yang kemudian mensupport dan berkontribusi, harapannya menjadi komitmen bersama mensukseskan pilkada di Kutai Timur dengan aman dan juga damai, kondusif, dan juga terpilihnya pemimpin di Kutai Timur ini yang berintegritas dan bermartabat. Baik, dari Ketua Bawaslu Kutai Timur Pak Aswadi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat?
Ya baik, kalau kita perhatikan bahwa salah satu indikator keberhasilan sebuah pesta demokrasi itu kan terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat, itu salah satunya. Yang kedua terkait dengan berjalannya secara kondusif dan damai. Nah, tentu ini menjadi titik poin juga kami di Bawaslu untuk kemudian mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari. Terima kasih, dan silakan Pak Chandra Hermawan, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait keamanan, Pak? Baik, terima kasih. Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat Kutai Timur, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang di rumah masing-masing menonton live, saya berharap semuanya bisa menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik, bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari yang damai, sehingga keamanan dan ketertiban serta kedamaian yang ada di Kutai Timur bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga, kami dari pihak kepolisian mungkin agak sama dengan motonya KPU melayani, kami di Polres Kutai Timur tulus melayani. Insya Allah dengan selalu melayani, insya Allah dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bersama seluruh stakeholder yang ada, dari pemerintahan, dari kepolisian, insya Allah mudah-mudahan ke depannya acara apapun itu, baik sebelum pilkada, pada saat pelaksanaan, dan pasca pilkada, kita bisa sama-sama menikmati kedamaian yang ada di Kutai Timur. Terima kasih. Baik, jadi pilkada tidak menjadi alasan untuk pecah belah begitu, Bu, ya? Tapi bisa jadi perangkat bangsa begitu. Bagaimana, Ibu? Sepakat. Tadi disampaikan optimis, harus optimis begitu ya Pak Kapolres. Maka di dalam optimis ini ada doa baik. Maka harapan-harapan yang kemudian kami sebagai penyelenggara teknis, kemudian Bawaslu yang mengawasi, juga pihak keamanan dalam hal ini Polres, ini yang kami sebut sama-sama berkomitmen demikian, sehingga apa yang menjadi kewajiban kami penyelenggara teknis melaksanakan seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati ini terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Akhlis Muafin selaku Ketua KPU Kaltim sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Ibu, dan juga Pak Aswadi Ketua Bawaslu Kutai Timur, serta AKBP Chandra Hermawan selaku Kapolres Kutai Timur. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan juga memberikan informasi terkait jelang debat dan juga keamanan yang akan dilakukan oleh berbagai pihak. Dan juga pemirsa, bahwa memang untuk menjaga pilkada gitu ya, kondisivitas dan juga keamanan dan lain-lain ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh pihak, tidak hanya dari stakeholder terkait, tapi juga dari seluruh lapisan masyarakat agar turut andil dan juga aktif untuk menjaga kondusivitas serta menjaga kedamaian yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan akhirnya dialog publika usai pada kegiatan hari ini. Saya Elma Pratiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.